Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak, boleh dikenalkan namanya dan di mana tempat tinggalnya? Ya Pak, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Nama saya Puji Astuti. Saya dari Medan. Oke. Tepatnya di Kecamatan Percusetuan. Oke, kemarin kan menghubungi saya katanya ada keajaiban salawat yang dirasakan. Saya mau dengar sejak awal Mbak mengenal salawat sampai kemudian mengalami keajaiban. Ya baik Pak Ustadz. Saya mengenal ceramah tentang Ustadz ya, tentang Mengenal salawat sejak kapan? saya mengenal salawat sejak tahun 2018 Pak Ustadz. Itu kemarin ada yang memposting videonya Pak Ustadz, adik angkat saya di Facebook. Saya coba buka-buka gitu, saya lihat-lihat. Pertama saya melihat yang Pak Ustadz itu ceramah, terus saya buka lagi ke video-video lain Pak Ustadz. Nah, itu banyak kan video-video yang tersimpan. Saya yang paling tertakjub gitu, saya waktu Mbak Ika yang dari Batam itu Pak Ustadz. Mbak Ika itu menceritakan dia ada yang melunasi hutangnya dengan cara ada orang datang ke rumah orang yang meminjamkan uang, tetapi bukan Mbak Ika yang membayar, tapi ada seperti Mbak Ika yang sudah menyerahkan uang. Itu saya takjubnya di situ Pak gitu, Ustadz. Iya. Terus? Saya dari situ saya mencoba sih, tapi tidak terlalu ini Pak Ustadz, tidak terlalu sering ataupun masih tidak istiqomah gitu Pak Ustadz. Jadi saya hanya membaca, kadang nanti saya baca, kadang enggak. Cuman saya jalankan walaupun setiap harinya tidak banyak jumlahnya, sekitar ratusan gitu Pak Ustadz. Oke, terus? Terus kemudian walaupun begitu ada keajaiban yang mungkin saya rasakan walaupun sedikit gitu. Waktu itu saya ada nih, suami saya kan kebiasaannya dia menyimpan uang. Memang kalau gaji itu kan dikasih ke saya ataupun tambahan gaji dikasih ke saya. Tapi kalau ada uang masuk dia suka menyimpan. Kadang kan memang untuk pegangannya ataupun untuk keperluan lain gitu kan Pak Ustadz. Jadi dia suka di amplopin gitu kan Pak Ustadz. Nah kebetulan ini kan kami mau pergi jalan-jalan, mau pergi ke tempat hiburan lah gitu Pak Ustadz kan. Jadi dia menyerahkan amplopnya itu ke saya. Itu kalau dari keterangannya itu uangnya dibilang sekitar 600-700 gitu Pak Ustadz. Jadi saya lihat ke dalam, rupanya saya hitung lagi gitu. Saya hitung lagi, uangnya jumlahnya 1.600.000 Pak Ustadz. Maksudnya jadi amplopnya, kan uang itu kan di dalam amplopnya jadi bertambah gitu ya? Iya, dikasihkan ke saya. Dia suka ya ini nanti menyisihkan ini untuk keperluan yang misalnya untuk jalan-jalan atau keperluan nanti untuk lebaran gitu, dia suka buat kayak gitu Pak Ustadz. Nah jadi saya buka amplopnya itu, saya hitung uangnya 1.600.000. Jadi saya kan nggak percaya gitu kan Pak Ustadz. Jadi saya tanya lagi ke dia, berapa di dalam Pak uangnya? Itu sekitar 700 katanya, 700.000. Saya diam gitu Pak Ustadz, karena nggak mungkin suami saya mencoba saya, karena suami saya tuh orangnya kan nggak pernah bercanda kalau masalah uang gitu Pak Ustadz. Nah, jadi saya, ya Allah, ini keajaiban sholawat yang mungkin saya dawamkan tapi tidak istiqomah aja saya sudah mendapatkannya gitu Pak Ustadz. Jadi saya baca lagi, saya hitung lagi, saya kok senang gitu jadinya, kayak kegirangan gitu, bukan dari jumlahnya tapi ya Allah kok ini keajaibannya betul-betul datang sama saya gitu kan Pak Ustadz. Jadi waktu mengisi minyak itu kan dikeluarkan dari situ untuk minyak mobil kan Pak Ustadz. Jadi ya udah pakai uang itu aja mah, dibilang sama suami. Jadi saya buka lagi amplopnya, saya isi lagi sekitar 100 atau 200 gitu Pak Ustadz. Jadi saya tanya lagi, namun tadi di dalamnya isinya berapa? Ya tadi kan udah dibilang 700. Jadi saya kan saking nggak percayanya, jadi dia mau mengulang kalimat yang betul gitu loh, 700 atau 1.600.000 gitu kan. Iya 700 dibilang gitu kan. Berarti ini rezeki saya gitu Pak Ustadz. Jadi saya kegirangan, saya diamin aja sih memang. Tapi kan saya mau tanya nanti, karena saya tahu dia tipe orang yang nggak bisa bercanda mengenai uang gitu. Tapi ini mungkin rezeki saya ya Allah gitu Pak Ustadz. Seandainya Mbak misalnya jujur, tapi kok di sini 1 juta sekian, dia bakal minta nggak tuh duit? Kalau itu sih nggak. Kalau saya rasa dia nggak minta. Cuman saya nanti dia pun nggak percaya gitu Pak Ustadz. Soalnya saya bilang kan, saya karena mendawamkan sholawat
ini gitu, saya dapatkan ini. Dia mana mungkin gitu Pak Ustadz, dia kayak kurang percaya gitu, nggak percaya lah Pak Ustadz kalau saya bilang saya mendapatkan keajaiban misalnya ini, enggak lah itu, mana mungkin, katanya gitu sih Pak Ustadz. Oke. Nah, keajaiban yang lain ada lagi Mbak? Ada Pak Ustadz. Ini kan saya kemarin, saya kebetulan kan saya dari D3 Kebidanan kuliah lagi nih Pak, ngambil S1, S1 Kesehatan Masyarakat. Nah jadi pada waktu itu saya itu kan uang kuliah itu bisa dicicil. Uang masuknya itu sekitar 10 juta, uang semesternya sekitar 4,5 juta gitu kan. Saya ingat sekali, saya udah bayar lunas uang masuknya sekitar 10,5 juta. Nah, yang kedua itu saya bayar lagi untuk semester kedua, 10,5 juta sudah semester pertama. Nah ini saya semester kedua bayar 4,5 juta. Nah giliran semester ketiga, saya kan itu kuliah sama kawan saya. Jadi kawan saya bilang, ayo kita bayar semesteran. Enggak dulu lah, kayaknya nggak ada uang ini kan, saya bilang gitu kan. Saya nanti aja lah, dipending dulu, nanti kalau mungkin ada rezeki nanti saya bayar gitu kan Pak Ustadz. Oh ya udah, jadi kawan itu tadi membayar uang kuliahnya. Nah saya kan belum bayar Pak Ustadz, semester 3, karena udah itu kan jalur khusus, dia 2 tahun harus tamat gitu kan Pak Ustadz. Sudah mau tamat itu kan dikeluarkan semua lah, siapa yang sudah membayar, siapa yang belum, ada daftar listnya Pak Ustadz. Nah jadi saya lihat, saya mantau grup aja, mungkin saya ini orang yang mungkin belum dari semester 3 belum bayar semester, ada nama saya di situ. Memang saya lihat pertama itu daftar list yang pertama, nama saya belum keluar yang semester 3. Nah kemudian ada keluar lagi daftar list, keluar lagi bertimpa-timpa, karena kan sudah ada yang bayar kan, pasti diganti lagi daftar listnya, diganti lagi. Saya lihat, loh ini kok nama saya di semester ketiga udah terisi gitu Pak Ustadz. Saya gini kan, saya mau nanya, takut nggak nanya gimana gitu kan Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya kalau ditanya sama dosen apakah ada misalnya ada yang selipkan gitu Pak Ustadz, pasti saya bilang iya saya belum bayar gitu. Tapi sampai detik ini nggak ada yang nanya tentang selip angka atau hitungan uang semester Pak Ustadz. Jadi saya gini kegirangan, saya bilang ceritakan sama suami, ini semester 3 saya ada yang membayar uang semesternya Pak, tapi nggak tahu siapa. Mungkin salah hitung itu dosennya, kata suami gitu kan. Tapi kalau memang salah hitung, pasti saya ditanyain satu-satu, pasti ditanyain ada yang kira-kira daftarnya salah ataupun yang tidak membayar saya buat di sini gitu kan Pak Ustadz. Nah jadi di situ saya, ya Allah, di situ kayaknya saya takjub, kok kayak kejadian Mbak Ika ini ya, cuman saya nggak pernah berani nanya Pak Ustadz gitu. Mbak nggak pernah konfirmasi ke bagian keuangan di kampus? Saya nggak ada konfirmasi Pak Ustadz. Cuman kan kalau andai kata memang dosen itu mau nanya, pasti saya bilang saya belum bayar gitu Pak Ustadz. Nah yang sudah kan Pak Ustadz, ini kan mau wisuda kan harus dilunasi gitu kan Pak Ustadz. Jadi saya tanya lagi, itu sekitar kalau dilunasi sekitar 14,350,000 lagi. Tapi sudah dihitung yang semester 3 gitu kan. Saya tanya lagi ke bagian Bapak yang menulis, membuat daftar list untuk pembayaran semester. Saya tanya juga kepada Bapak itu, Pak, punya saya berapa lagi untuk dilunasi Pak? 14,300,000 lagi Bu, katanya gitu. Loh berarti berarti uang semester 3 saya ini udah ada yang membayar gitu Pak Ustadz. Seharusnya kalau belum dibayar berapa lagi tagihannya? Seharusnya kalau seandainya belum bayar 19,700,000-an Pak Ustadz. Oh gitu. 19,700,000 lebih gitulah Pak Ustadz. Oke. Nah terus kaget ya? Kaget Pak, betul-betul kaget. Saya gini, keajaiban itu kemarin saya dapatkan, memang waktu itu saya mendawamkan sholawat, dan saya ada juga dengar video YouTube dari, saya kurang kenal channelnya apa, tapi disuruh mendawamkan sholawat. Terus saya sholat duha 12 rakaat, terus Al-Waqiah selesai subuh sama asar Pak Ustadz. Nah jadi itu saya lakukan hanya 3 hari, karena setelah dari 3 hari itu saya datang bulan, jadi nggak bisa melanjutkan gitu. Saya berpikir gini, waduh 3 hari dahsyatnya seperti ini gitu, mendapatkan sholawat dengan amalan-amalan yang lain itulah tadi penunjangnya kan Pak Ustadz.
saya sudah dibayarin semester 3 gitu. Apalagi kalau saya selesaikan semua sampai beberapa hari atau setidaknya kata yang dari YouTube itu seminggu gitu kan Pak. Jadi mungkin Allah lebih mengasih saya lebih dari ini gitu, saya gitu jadinya Pak Ustadz. Oke. Ini sekarang udah liburan kuliah atau masih berjalan kuliahnya atau gimana? Saya sudah wisuda kebetulan Pak Ustadz. Sudah Sudah wisuda S1 ya? Iya Pak, S1 SKM. Oh, Masya Allah. Oke, kemudian ketika Mbak sudah merasakan ada beberapa keajaiban yang dirasakan, Mbak ada rasa, kayaknya aku perlu tambah lagi deh selawatnya, ada perasaan gitu nggak? Ada Pak Ustadz, saya setelah mendawamkan yang tadi Pak Ustadz sekitar, saya pernah sih mendawamkan sampai 4.000-an Pak Ustadz, 4.000, 5.000 gitu Pak Ustadz. Nah itu kemarin itu saya punya hajat untuk melunasi utang riba Pak Ustadz. Utang riba saya itu di koperasi kantor ada sekitar 73 jutaan. Awalnya kan saya meminjam 80, tapi sisa dari utang tadi 73 jutaan, dan saya ada kredit mobil sekitar 2 tahun lebih lagi yang akan lunas gitu Pak Ustadz. Jadi saya itu berniat mau melunasi tapi bingung gimana caranya, mungkin Allah kasih kemudahan gitu kan Pak Ustadz. Nah jadi setelah itu saya niat dawamkan sholawat itulah sampai 5.000-an, paling tinggi memang saya 5.000-an Pak Ustadz, tapi itu yang saya pakai tasbih. Kalau yang kayak saya mobilitas kayak lagi ngapa-ngapain gitu enggak saya hitung memang Pak Ustadz. Nah kemarin itu kalau saya kan pernah dengar kalau misalnya mau terisi ATM-nya itu dipegang ATM-nya gitu kan Pak Ustadz, kalau pengen apa dipegang atau di fotonya dibacain sholawat gitu kan Pak Ustadz. Nah saya itu kemarin itu jadinya mikirnya gini, kalau sisa hutang saya pegang terus saya sholawatin mungkin lunas ya gitu saya pikir Pak Ustadz. Nah jadi saya di bagian koperasi ada bendaharanya atau pemegang apanya ya Pak Ustadz. Kalau untuk menghitung-hitungnya saya minta sama kakak itu, jadi coba hitungkan utang saya Kak dari yang sampai lunas gitu. Dia nanya mau lunas maju, enggak Kak mau dilunasin. Ya itulah, jadi sambil bercanda, mantap kali katanya gitu. Iya mudah-mudahan ada yang bayarin gitu saya bilang kan Pak Ustadz. Baru dibilang dia, ya dituliskan sisanya ngutangnya 73 jutaan gitu kan Pak Ustadz. Nah slip tadi yang dihitung tadi Pak saya masukkan ke dompet mobil, mobil. Jadi kan mobil itu kan mainan kuncinya itu kayak dompet Pak Ustadz. Saya masukkan ke dalam. Nah jadi setelah itu saya bacain sholawat, saya genggam aja dompet mobil itu tadi. Saya genggam sampai berapa lama itu saya istiqomah kalau itu Pak Ustadz, yang sampai ribuan itu Pak Ustadz. Saya sholat juga ya saya perbaiki gitu loh Pak Ustadz, dari yang molor-molor gitu ke tepat waktu gitu Pak Ustadz. Duha juga saya jalanin gitu Pak Ustadz. Nah dari situ saya dapat jalan keluar untuk melunasi dua-duanya Pak Ustadz. Jadi memang tidak ada yang membayarkan, tapi jalan dari situ akhirnya terbayar dua-duanya, lunas dua-duanya. Jadi saya gini mikir, setelah udah beberapa waktu setelah kejadian itu baru saya mikir, oh iya nih mungkin kejadian sholawat yang hutang saya taruhkan ke dompet, jadi lunas dua-duanya, operasi saya dengan kredit mobil saya gitu, lunas dua-duanya gitu Pak Ustadz. Sekarang mobil udah lunas ya? Lunas Pak Ustadz, tapi gini memang caranya Allah kasih, mungkin dari situ. Kalau untuk keuangan mungkin suami saya dia memang bertanggung jawab istilahnya, tapi kalau untuk uang masuk mungkin dia agak lebih teliti gitu kan Pak Ustadz. Jadi waktu itu juga dia terbuka masalah uang gitu kan, ada beberapa uang dia diberikan sama saya untuk melunasi, ada juga kawan yang berbaik hati gitu kan menawarkan pinjaman, dibilangnya ya udah lunasi aja dulu. Cara untuk melunasi dua-duanya saya berpikir gimana, minta masukin kawan juga sih Pak Ustadz. Jadi koperasi itu kan harus dibayar dengan uang kontan, sementara mobil ini kan masih kredit 2,5 tahun lagi. Mobil ini sekitar 70 jutaan lebih kalau untuk dilunasin Pak Ustadz. 78 juta kalau nggak salah saya kemarin tuh. 78 juta ini saya pakai uang suami saya, simpanan suami saya, dan saya dipinjamin sama teman saya. Nanti saya janji kalau misalnya mobilnya laku, saya balikin uang kamu,
nanti saya mau beli lagi yang second tapi dengan cara menabung gitu kan Pak Ustadz. Nah, ya udah saya jual lah mobil itu Pak Ustadz. Mobil itu saya jual sekitar 130 juta lakunya Pak Ustadz. Nah, jadi 130 juta itu saya balikkan koperasi, uang koperasi itu sekitar 73 juta Pak Ustadz. Nah, saya balikkan juga Mbak, uang ya? dari tamu datang. Oke Mbak, maaf ya tadi ya ada minta tagihan. Oke, lanjutkan Mbak. Oke, lanjutin. Gak apa-apa Pak Ustadz. Nah, kemudian kan uang yang jadi dari penjualan mobil itu kan 130 juta Pak Ustadz. Saya bayarkan koperasi 73 juta dan saya balikkan uangnya itu ke teman tadi sebesar 30 juta. Nah, jadi sisa uang yang dari hasil penjualan mobil tadi sekitar 27 juta Pak Ustadz. Nah, saya dari situ saya tekad ini saya harus bisa beli mobil walaupun second tapi saya nggak mau riba. Saya coba dari yang walaupun second biarlah saya lunasin aja ya, saya kumpul-kumpul lah, tapi saya tekad saya memang ini insya Allah nggak sampai setahun pasti saya bisa beli gitu kan Pak Ustadz. Dan ternyata ya Allah kasih jalannya ya Pak Ustadz. Jadi nggak sampai setahun memang saya sudah bisa beli mobil walaupun second Pak Ustadz. Tapi secondnya masih bagus ya? Iya Pak Ustadz. Yang secondnya itu walaupun mobil second tapi masih bagus kan? Masih bagus Pak Ustadz, malahan harganya lebih tinggi dari yang saya jual Pak Ustadz. Oh iya? Iya Pak Ustadz. Iya, Masya Allahnya Allah dengarkan doa saya. Terus saya juga bisa ngumpul-ngumpuli, ada aja rezeki yang bisa dikumpul. Ada saya tambah dengan sedikit tabungan saya gitu. Ada juga mau ditambahin ini dari ada saudara saya kan gitu, menambahin pakai aja nanti melunasinya kapan-kapan kamu ada uang aja nggak apa-apa gitu. Jadi kayaknya dipermudah Allah, segala urusan saya tuh dipermudah sama Allah Pak Ustadz. Mbak, jadi boleh Masya Allah sekali. Profesinya apa sih sehari-hari? Kalau Mbak siapa namanya tadi? Puji Pak Ustadz. Mbak Puji berapa kegiatannya sehari profesinya? Saya ASN Pak Ustadz, saya di Dinas Kesehatan. Oh, perawat atau dokter atau apa sih? Sebagai apa? Dinas Kesehatan? Saya di sana kan staf Pak Ustadz, di kantor saya perawat atau di rumah sakit gitu. Oke. Iya Pak Ustadz. Iya. Jadi gitu. Terus ada juga nih Pak Ustadz, saya ada juga ATM itu bukan ATM sih, saya baca mobile banking. Mobile banking saya lihat kan, saya nggak sadar itu kalau ada uang masuk gitu 1 juta gitu Pak Ustadz, 150 gitu, tapi nggak ada yang dari mana gitu, nggak ada ininya Pak Ustadz, nggak ada konfirmasinya, informasinya ini dari siapa gitu, tapi masuk dia 1 juta, 150 gitu Pak Ustadz. Oh iya? Masuk ke rekening saya gitu. Iya Pak Ustadz, makanya saya gini, ya Allah ini keberkahan sholawat. Saya nggak mau pusing-pusing ini mikirin dari siapa, ini pasti dari Allah gitu aja. Gitu aja Pak Ustadz. Tapi suami saya kan Pak Ustadz, dia tetap nggak percaya gitu kan. Tapi tetap kalau kami pergi misalnya menggunakan mobil gitu kan, saya dengerin ceramah Pak Ustadz, testimoni Pak Ustadz tuh pasti selalu dengar. Saya dengerin kalau dia salah lagi sama dia kan, biar dia percaya gitu Pak Ustadz. Jadi dia nggak ada respon ketika denger ini orang yang usah deh matiin aja tuh, nggak gituin. Enggak, dia mau dengerin Pak Ustadz, dia mau mendengar, dia mencoba untuk nggak percaya tapi dia kepengen tahu. Sebenarnya saya tahu itu Pak Ustadz. Jadi gitu. dia dengerin, saya kuat-kuatin, pol-polin Pak Ustadz kalau ada testimoni itu, apalagi testimoni baru. Jadi sekarang dia mulai, jadi saya bilang tadi, ini saya mau diwawancara Pak Ustadz, dia senyum-senyum. Dia mungkin senyum-senyum nih karena kebiasaan saya dengar testimoni dari Pak Ustadz gitu kan. Pasti dalam hatinya dia dapat giliran nih ya gitu. Karena saya udah cerita juga ke suami kan mengenai inilah Pak keajaibannya, ayo cobalah kalau memang dibantu biar kita rezeki kita lebih mengalir dari yang sekarang, saya bilang gitu Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi Mbak yang mau diceritain? Iya, kalau untuk saat ini memang masih itu aja sih Pak Ustadz. Testimoni dari saya.
Tapi kalau untuk segala urusan semua itu saya merasa memang diperlancar Allah. Jadi kalau kayak saya ini, apa urusan yang harusnya biasanya saya kalau rezeki itu kan memang pasti ada aja kan Pak Ustadz. Cuman ada aja lah yang lebih berlebih kayak dikasih bonus sama Allah karena amalan kamu mungkin ya Pak Ustadz. Jadi orang-orang di sekitar pun jadi tambah sayang gitu, jadi care gitu. Terus kayak ada sesuatu yang beda sih kalau saya bilang setelah saya mengamalkan sholawat Pak Ustadz. Jadi Mbak sendiri ngerasain zaman dulu ketika belum istiqomah salawat dengan sekarang yang sudah selalu bersalawat itu beda banget ya? Beda banget Pak Ustadz. Dari saya dulu kan kalau dibilang adalah kita punya masalah gitu kan Pak Ustadz, saya kayak pikiran saya tuh kayak semerawut gitu Pak Ustadz, kayak acak-acakan pikiran saya. Tapi setelah saya dalamkan sholat tuh kayak jadinya kayak saya, pribadi saya tuh yang tenang gitu, sama anak-anak pun jadinya santai. Kalau dulu saya tuh agak emosian gitu Pak Ustadz, nggak tahu saya kenapa, saya orangnya emosian gitu. Sekarang tuh saya lebih merasakan ketenangnya sih Pak Ustadz, saya lebih tenang. Terus menghadapi masalah apapun saya lebih ke ya udahlah, ini mungkin apanya Allah, jalan dari Allah, takdirnya gitu Pak Ustadz. Jadi ya saya coba ikhlas aja. Kalau udah kena sholawat kayaknya saya tuh lebih merasa kedamai, ikhlas gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau teman-teman Mbak pernah nggak diceritain, oh saya dapat keajaiban gini, atau misalnya Mbak ngajarin mereka lalu mungkin mereka merasakan sendiri keajaiban salawat itu, ada nggak teman-temannya? Saya pernah cerita sama ke kakak yang ini Pak Ustadz, yang menuliskan sisa hutang saya ceritakan semuanya. Dia cuma mangkuk-mangkuk aja Pak Ustadz. Iya. Saya ceritakan kayaknya mungkin belum ini kan tertarik gitu, mungkin harus saya ini juga mengenai nanti testimoni saya kasihkan juga ke dia Pak Ustadz. Karena saya lihat gini loh Kak, ini loh betul yang saya rasakan gitu kan. Terus kakak tahu nggak, lunas ini semua kayaknya, aku bilang ini berkat sholawat sih. Iya ya kata dia gitu. Terus saya bilang kan, uang kuliahku aja nggak ada yang membayar, kayaknya ada yang ajaib gitu kok bisa terbayar sendiri. Masa? Dia memang gitu aja Pak Ustadz. Masa iya kata dia gitu kan Pak Ustadz. Tapi ya gitu, cuman ya kayak ya, mungkin karena dia pun belum merasakan dahsyatnya sholawat itu sendiri Pak Ustadz. Jadi ya cuman sekedar wow gitu, takjub, tapi nggak tahu, nggak sampai ke dalam rasanya mungkin menurut saya gitu sih Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Kalau Oke Mbak, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mendengarkan gimana biar semangat sholawat, gimana? Ya, buat kawan-kawan yang mungkin belum dapat keajaiban ataupun mungkin merasa sholawatnya itu masih sedikit, saya juga belum terlalu banyak, tapi saya akan upayakan lebih dari ini. Dan saya, karena saya mendengar testimoni yang sholawat satu malaman itu keajaibannya ataupun apanya dahsyat sekali gitu Pak Ustadz. Jadi saya juga akan mencoba yang itu. Ya, saya berdoa supaya kita sama-sama istiqomah mendawamkan sholawat. Nah, kalau untuk keajaibannya itu nggak usah ditunggu, karena saya pun tidak menunggu. Saya hanya yakin kepada Allah. Tidak mungkin Allah tidak mendengarkan doa saya, itu saja. Karena saya nggak istilahnya saya tidak coba-coba untuk ini, saya cobalah bisa nggak gini, tidak. Cuman saya hanya yakin pertolongan Allah pasti ada, pasti datang kepada siapa saja yang mencintai nabinya, yang mensholawatkan, yang mencoba mendawamkan sholawat, gitu aja sih Pak Ustadz. Oke. Makasih ya Mbak ya, semoga berkah, semoga dimudahkan semua urusan dan semakin banyak lagi keajaiban-keajaiban yang dirasakan. Dan amin Pak Ustadz. Ya, nanti kalau ada keajaiban yang lain nanti saya beri testimoni lagi sama Pak Ustadz. Boleh banget. Oke Mbak ya, kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, itulah tadi testimoni dari Mbak Fuji dari kota Medan ya. Luar biasa sekali. Memang awalnya sih iseng-iseng lihat status di Facebook temennya, ada video saya ditampilkan gitu. Lihat satu, penasaran ya, lagi yang lain-lain gitu. Akhirnya coba-coba
menemukan sendiri keajaiban itu. Awalnya gitu sih. Dan setelah melihat adanya keajaiban dalam kehidupannya, baru kemudian berusaha untuk istiqomah. Buat teman-teman yang ingin testimoninya ditayangkan di channel YouTube saya, bisa untuk menghubungi saya di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja, bisa diorder ya, bisa diorder, dan teman-teman berkesempatan untuk membelinya dengan cara gratis ongkir dan juga bisa bayar di tempat. Tapi kalau mau beli ini dengan cara gratis ongkir dan bayar di tempat, belinya harus dari TikTok ataupun dari Tokopedia milik saya. Karena sebetulnya kalau di ini, buku ini di mana-mana ada, di Shopee, di mana, di Lazada, banyak yang jual, dimanapun ada. Cuma kalau teman-teman ingin betul-betul dari yang kirimnya dari saya langsung, saya yang kirim langsung, yang betul-betul penjualnya saya, itu harus lewat TikTok. Nanti saya berikan linknya di deskripsi ya. Atau teman-teman bisa tanya, Pak Ustadz, saya mau belinya langsung, mau gratis ongkir dan COD lewat TikTok, tolong kasih tahu saya linknya. Bisa tanyakan ke WA. WA-nya mana ini? 0812 771 629. Kalau misalnya bingung ya. Teman-teman jangan lupa juga untuk di follow akun TikTok saya, di mana itu di Mukhlis Marsal 1201. Dan produk-produk dari saya juga nggak cuma ini doang, ini juga ada kaosnya banyak ya. Yang XL sudah banyak saya kirim kemana-mana, yang L juga sudah saya pernah kirim ke Korea, pernah kirim ke Taiwan, terus ada juga dari Korea yang beli, cuma dikirim ke Indonesia. Pernah kirim ke mana lagi, ke Tangerang, kemana, udah banyak sih yang laku, udah puluhan ya. Teman-teman ayo di order sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang membeli buku saya ini 3, saya kasih gratis tas cantik 1 ya, tas dari saya. Dan tasbih digital juga masih banyak, coba saya lihat ini. Nih tasbih digital, ini stoknya masih banyak banget, coba lihat ya. Nah nih, coba lihat, kelihatan ya. Ini juga bisa dibeli dengan gratis ongkir dan bayar di tempat, tapi belinya dari TikTok ataupun Tokopedia. Nanti link Tokopedianya ataupun link TikToknya saya kasih tahu di bawah. Selain daripada 2 link itu, bukan saya yang jual ya, teman-teman, hati-hati. Kadang-kadang ada juga sih beberapa penjual itu yang menjual buku bajakan, ada, saya pernah ketemu ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman ingin mendapatkan langsung dari saya, hanya dari 2 link itu dan hanya lewat WA ini saja, 0812 771 62924. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.